Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ya kita ke schedule live trading pagi hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 14 November 2023. Eh, Suara saya jelas ya, jelas semua ya. Kalau ada yang kurang jelas, tulis di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu bisa login ke PC ya, login ke PC seperti biasa. Kita setting dulu ya, kita setting dulu. Mungkin Bapak Ibu yang baru ikut live trading atau baru gabung ya, baru gabung, bisa setting dulu layoutnya ya. Nah, untuk layoutnya ini selera sih Bapak Ibu. Jadi tergantung style Bapak Ibu pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih enak kita layout yang pertama kita pakai cat ya, 0500 ya. Kita pakai cat, kodenya 0500. Ini bisa masuk ke menu cat and news, kemudian pilih multi cat, kodenya 0500. Kemudian nanti ada lagi kita pilih running trade ya, and interest stock bisa masuk di menu running. Kemudian pilih kode 0200, kemudian di sini diklik aja running trade and interest stock. Nah, ini kita hapus saja, ini market cap ya. Ini kalau Bapak Ibu mau fokus trade-nya ke LQ45 atau trade-nya fokus ke IDX 30, ini bisa dipakai juga ini. Kita tampilin masuk di menu ranking, kemudian pilih kode 0103 market capitalization 200. Kemudian ada stock dinner, kemudian ada stock price. Stock dinner ini bisa masuk di menu ranking, kemudian kodenya 0100, pilih stock dinner. Ini fungsinya nanti untuk kita screening, mengfilter saham-saham yang menjadi top value, saham-saham yang menjadi atau tercapai kenaikan tertinggi dari sisi transaksi nilai ya, nilai value-nya, bisa juga dari volume. Jadi kita screening dua indikator ini nanti, volume, kemudian value, kemudian dari sisi presentase ya, presentase kenaikan. Kita cari saham-saham yang volatil, yang nggak terlalu volatil sih buat Bapak Ibu yang pemula biar bisa ngikutin. Kira-kira mungkin yang saham yang baru naik 2%, kita bisa lirik lah untuk nanti kita scalping. Kemudian sebelumnya saya disclaimer ya, nanti apapun yang saya berikan instruksi buy maupun sell, itu Bapak Ibu tidak harus mengikuti, jadi pertimbangin dulu juga. Pertimbangin dulu kalau Bapak Ibu cocok ya bisa ikuti, kalau nggak cocok skip aja. Terus sekali lagi, ini untuk kita nanti trading itu saran saya itu kalau scalping, kalau masih pemula ya, kalau masih pemula masih belajar pakai money management paling nggak maksimal 10% dari modal dulu. Jadi let's say misalnya modalnya katakanlah 100 juta gitu. Maksimal mentok untuk dipakai scalping itu hanya 10 juta dulu dalam sekali entry. Dan kalau bisa sih juga beberapa kali entry jangan langsung tembak 10%. Mungkin dicicil dulu beli 3% sampai 5% dulu dari modal, istilahnya seperti itu. Oke, kemudian ada stock price, ini kodenya 001, masuk di menu quote ya, kemudian pilih stock price, kodenya 001. Nah, nanti akan tampil seperti ini untuk kita ngelihat nanti saham-saham yang aktif dari sisi transaksi yang HK paling tinggi maupun yang paling dari sell yang paling dominan. Nah, ini fungsinya untuk kita ngelihat buying power-nya lebih gede atau selling power-nya lebih gede. Terus kita ngelihat dari sisi trade book, transaksi yang paling gede itu di harga berapa. Kemudian kita ngelihat dari sisi ini ya, order ya. Dan ini bisa dipilih ke dan sama dan H ya. Salah satu ini untuk foreign, untuk ngelihat saham-saham yang dari sisi asing itu akumulasi. Kalau hijau asing akumulasi, kalau merah asing net sell seperti itu. Dan kalau strategi bandarmologi untuk foreign, untuk asing, itu cocoknya ke saham-saham secondliner FQ45 atau IDX 30, saham-saham yang dari sisi fundamental kita lihat mungkin big cap ya, yang kapitalisasi pasarnya rata-rata range di atas 20 triliun atau di atas 1 triliun ya.
Di atas 1 triliun kira-kira mungkin ya foreign masih belum begitu anu sih, belum begitu agresif gitu. Nah, kira-kira mungkin di atas 20 triliun biasanya asing lebih banyak suka yang masuk. Oke, ini sudah ini ya pre-opening. Ini udah pre-opening. Ini adalah watchlist ya. Watchlist ini bebas. Teman-teman saham yang teman-teman pantau bisa taruh di watchlist di sini. Tujuannya kalau nanti volumenya gerak, kita bisa langsung ngelihat, bisa langsung mantau. IHSG dibuka di 6.845, naik tipis. Ya, saya rasa IHSG beberapa hari ke depan masih akan terus bergerak sideways ya. Setelah kemarin 3 hari sempat rally naik kenceng di sini ya di awal November. Nah, ini perkiraan beberapa minggu ke depan cenderung sideways. Oke, ini sudah bergerak ya Bapak Ibu, sudah bergerak. Dan ketika ini bergerak, kita jangan langsung mutusin buy ya. Kita ngelihat dulu saham-saham yang rame ya. Nah, ini sebetulnya yang running trade ini kan lagi rame ya. Jam 9.00 ini sebetulnya adalah jam rame perdagangan. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau sortir dari sisi volume saham-saham yang nggak begitu kasih spam order gitu juga bisa. Ini di set aja. Nah, ini di setting berdasarkan volume. Misalnya saya taruh volume yang 100 gitu ya. Jadi di sini nanti di running trade yang terscreening adalah setiap investor atau trader yang beli saham minimal 100 lot. Nah, itu langsung terscreening di sini. Jadi yang spam ordernya satu lot itu nggak keluar di sini gitu. Nah, kelihatan kan di sini udah 100. Oke, kita langsung masuk ke stock dinner, kita load di sini ya. Kita load di sini. Kita cari top value-nya siapa. Nah, di sini ada Bank Mandiri, BRI, BCA, terus ada BRPT, ada brand STRK. STRK kemarin di grup dari harga berapa ya saya info ya? Itu di bawah 300 kemarin saya info. Buat scalping terus, tapi ya memang ini sahamnya volatilitasnya tinggi gitu ya. Ya agak gorengan lah kalau kata saya bilang seperti itu. Terus kemudian ini MEDC naik 2%, kemudian INKP tipis. Nah, kita lihat berdasarkan volume yang paling tinggi di sini STRK ya. Kemudian BRPT tipis ini kalau BRPT sih. Terus kemudian ada Doh juga tipis. Ini masih tipis, masih sepi ya kalau kata saya. Oke, jadi rule-nya kalau teman-teman ada saham yang berseliweran, yang teman-teman pantau, kemudian rame ya, kemudian rame, itu langsung aja diinfokan ya di ini di chat, Mas saham ini bagus nggak, Mas saham ini gerak atau gimana? Kita ini ya, kita pantau bareng-bareng, barangkali bisa di scalping. Oke. Tahun ini sih kalau saya melihat tidak ada sektor yang benar-benar menonjol ya, kecuali di awal tahun sektor banking sama otomotif ya. Tapi pertengahan kuartal 2 sampai kuartal 3 ini tidak ada sektor yang paling dominan untuk kita apa ya fokus swing di saham-saham tersebut karena emang kondisi pasarnya lagi kurang bagus. Jadi rata-rata sideways sih, rata-rata sideways.
Jadi kondisi saat ini adalah ketika kita trading terus kita cuan ya kita langsung TP. Kecuali kalau teman-teman trade plan-nya investing ya bisa beli saham-saham yang under value, beli simpan istilahnya gitu. Oke, kita lihat MEDC sepertinya gerak ya. EDC sepertinya gerak. Nah, kita lihat dari sisi buying power ini ya lumayan ya, tapi masih imbang. Terus eh, transaksinya sekitar 7 miliar ini value-nya. Kita lihat trade book-nya di sini masih processing. Masih sepi ya kalau saya lihat, masih sepi. Maaf Pak, saya nggak ada suaranya. Kalau yang lain bisa dengar suara saya berarti dari PC Bapak atau dari handphone Bapak yang bermasalah. Atau mungkin eh, bisa di close dulu, terus kemudian join lagi di linknya Pak Zainal ya. Ini teman-teman nggak ada masalah sih untuk mengenai suaranya. Oke, Doh ini sepertinya rame ya. Oh, udah 7% dan ini kena notasi X. Jadi dia batas arahnya maksimal 10%. Ya. Jadi ya sudah jarak margin dari apa potensial ribetnya juga tipis ya ini ya karena dekat lagi sudah arah. Oke, yang lain dari Pak Prio audio aman nggak ada masalah. Pak Zainal dicek ya laptopnya atau handphonenya, internetnya juga dicek, kemudian bisa log out dari Zoom, kemudian masuk lagi. Oke, ada yang tanya Pak Won, swing gimana? Masih belum ya, ini masih downtrend, ini di bawah eh, middle Bollinger Band ya, MA20. Jadi middle Bollinger Band ini sama dengan MA20, teman-teman Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat dari sisi MACD-nya juga mulai turun ke bawah. Jadi masih cenderung turun ya. Kalaupun dia turun kemungkinan akan ngetes di area support ini ya, 390 sampai 400. Nah, better mungkin buat trading pendek aja kalau Pak Won. Bisa beli dekat support di 390 sampai 400. PGO. Oke, PGO ya. PGO, peluang PGO gimana? Kita lihat udah hampir 1 bulan ya ini sideways ya. Sini sepertinya mantul ya dari support. Kita lihat ini udah mantul dari support ya. Nah, ini mantul. Kita persempit dari chart menit. Nah, kita lihat chart per 5 menit dia udah tembus ini ya. Tembus Bollinger atas ya, upper Bollinger atas. Terus kemudian kita lihat di sini juga volumenya juga lumayan. Kita cek ya untuk stock price-nya. Oke, kemarin asing lumayan masif nih akumulasinya. Oke, kita lihat support resistennya. Ini sudah crossing ya untuk momentumnya. Nah, kemungkinan di 1300. Ini untuk kita lihat secara transaksi, buying power-nya juga 1 kali lipat ya, lebih gede dari yang sell. Cuman masih sepi, kalau saya bilang nih masih sepi.
Kalau saya melihat ini PGO spekulatif buy ya, karena mantul dari support ya. Ini kita lihat ini dia mantul dari support. Terus perkiraan resist di 1300 ya. 1310, 1305 di sini. Oke, transaksi paling gede dilakukan di harga 12.70 dan di sini 12.55. Ini bisa pakai patokan nih 12.55, 12.70. Boleh ya dicermati PGU. Kalau mau entry boleh, kalau mau entry boleh juga ya. Tapi ini trade plan-nya ini ya trading pendek ya teman-teman. Nah, range-nya boleh di area 12.55 sampai 12.70. Tapi belinya teman-teman bisa beli pakai metode cicil dulu ya, cicil dulu, tes tes dulu istilahnya. Nah, ini udah ada yang makan nih. Oke, yang ini mulai rame nih di respon market nih. Kita lihat PGO bisa antri ya, teman-teman. Ya karena memang ya kita tahu brand udah 500% ya kenaikan sejak IPO, sedangkan PGO belum. Cuman ya memang PGO ya beda ya istilahnya. Kalau brand kan ya memang punya Pak PP sendiri dan istilahnya pengendalinya Pak PP punya 70% saham istilahnya. Wah, kayaknya dihajar terus nih. Selama 1.300 belum jebol, ini ada antrian tebel ya. Selama 1.300 belum jebol, eh, ini posisinya kita tengah-tengah nih. Kalau kita ngelihat trade book transaksi yang paling gede 12.70 sama 12.55 ya. Nah, istilahnya ya kalau kita mau ideal posisi ngambil di range ini ya 12.70 atau mungkin di atasnya dikit nggak masalah. Nah, selama 1.3 belum tembus ya teman-teman antri aja, nggak usah terlalu dikejar harganya langsung di HK nggak usah ya. Kalaupun mau HK mau test slot ya nggak masalah. Nanti kalau koreksi turun di 12.70, 12.50 atau 12.55 boleh ngambil. Ini Bapak Ibu tahu ya, ini ada kotak ya. Ini kotak harga. Kotak harga ini kalau dia gerak ke kanan, gerak ke kiri, ke bid, ke over terus penerus dan Bapak Ibu lihat ya di sebelah kanan ini ada add, ini ada add juga. Ada yang plus, ada yang min ya. Kalau plus ini berarti ada yang nambah lagi pasang jual ya. Nah, kalau ada yang min ini berarti ada yang withdraw, ada yang nambah, ada yang jual gitu ya. Nah, ini ada yang jual barusan. Ada yang haki kiri lah istilahnya. Nah, ini kondisi kotak-kotak ini yang terus bergerak ya. Itu bisa kita asumsikan si saham ini lagi rame. Lagi jadi atensi dari retail. Bisa juga dari bandar juga lagi rame. Nah, kita fokus scalping ke saham-saham model kayak gini ya. Jadi kita fokus scalpingnya ke saham-saham model yang kayak gini. Kalau Bapak Ibu nemuin lagi ya, bagus tadi masukannya PGO. Kalau ada lagi saham lagi yang rame, bisa tulis ya di kolom chat. Gitu ya. Ini posisi bid overnya PGO memang dia normalnya seperti ini. Tapi kalau nanti dia benar-benar digoreng kenceng, misalnya kenaikan 10%, harusnya ini ditebelin semua rata spread. Di sini juga seperti itu.
STRK. Wah, kayaknya ngikutin STRK nih dari kemarin. Oke, STRK ini buying powernya oke. Buying powernya oke. Cuman ini kayak istilahnya jagain ya. Ini harga ini jagain. Jadi istilahnya nggak boleh naik dulu di 414 sampai 420. Nah, ini kalau kita ngomong best buy, ya kita ngomong best buy, itu kita ngelihat di sini 404 ini. Mulai 404 ini udah bisa kita anggap sebagai best buy sampai 410. Stop loss-nya kurang lebih, ini kan open low ya, ini open low sudah. Nah, biasanya akan naik ke atas terus ya kalau open low gini. Stop loss-nya kalau turun di bawah 400. Kemungkinan nanti turun ngetes open low-nya. Ini jagain. Karena ini saham kalau teman-teman ngikutin yang saya info di grup kapan hari itu waktu harga 300-an, itu teman-teman ngelihat pergerakan bandarnya tuh eh, dia kalau makan nanti ini langsung dimakan 4 papan ya. Nah, ini kayak gini nih makan nih. Nah, ini dimakan. Nanti 416 sampai 420 dimakan. Dimakan, habis itu langsung nanti biasanya dia langsung banting kiri 2 sampai 3 papan biasanya gitu. Nah, dihabisin kan 420 juga. Nah, ya kan? Dihabisin. Oke. Oke, yang antrian overnya atas dicabut. Nah, antrian over atasnya dicabut. Nah, oke, ini jauh ya. Buying powernya 570, sellnya 169. Jadi ini posisi ini buying powernya lebih kuat ya, bandarnya lebih kuat untuk narik ke atas. Nah, selama belum ada yang keluar gede, ya masih bisa di scalping. Oke, kita balik lagi ke PGO ya. Nah, oke, ini biasanya kalau di over dikasih pagar 4 baris kayak gini, ini mirip kayak STRK tadi ya, mirip polanya kayak STRK tadi. Nah, biasanya dia masih kepengen akumulasi di bawah. Jadi si bandar ini masih kepengen akumulasi di bawah. Nah, tapi otomatis kan logikanya kalau dia nebelin over di atas seperti ini kan mereka punya barang. Kalau punya barang kan otomatis ya mereka harus gimana caranya barang ini dia laku. Nah, dipancing retail buat makan di over nanti juga. Ada momentumnya nanti dia dipancing overnya nanti dihabisin. Kayak si STRK tadi. Nah, value transaksi udah 37 miliar. Ini bacanya miliar ya, teman-teman. Nah, ini sama kan kotak-kotaknya ini gerak terus sama kayak di PGO di awal tadi. Ini ramai lagi ramai ditransaksikan istilahnya. Cuman saya pribadi kalau overnya udah kosong gini, mendingan antri daripada nabrak, istilahnya gitu. Oke, terus kita lihat resistnya berapa ya. Oh, ini malah malah all time high ini sudah 426 ya. Ini sekarang jadi support 426. Nah, ini ini antara support sama resist sih di 426. Nah, ini high-nya tadi 430 all time high.
426 ini lagi dites-tes terus. Nah, kalau ngelihat buying powernya yang gede kayak gini, arahnya ke atas terus, ya. Kalau saya baca arahnya ke atas terus. Cuman transaksi paling gede di bawah ya ini 410 412. Nah, nah ini kan 410 414 ditebelin bidnya di sini. Nah, sekarang 430 ditebelin. Ya karena tadi bekas dari resist yang all time high. Jadi kalau yang ketinggalan tadi belum entry, mendingan masih kita masih antri aja istilahnya, tunggu di bawah. Nah, ini udah mulai keluar nih. Jadi tadi kan masih 175 nih. Nah, kita lihat mulai ada yang keluar nih. Saham di bawah 500 tuh kelipatan fraksi 2 poin, 2 tik aja kita cuan, jual udah nggak masalah. Ini misal nih beli 410, jual 414 saya udah nggak udah nutup istilahnya, udah nutup fee lah istilahnya. Oke ya. Eh, ada masukan lagi PTPP. Kita cek ya PTPP. Kalau saham ini ya konstruksi itu semua konstruksi kalau saya ya mending scalping aja atau trading pendek karena secara fundamental juga belum kelihatan ya, belum kelihatan jelas. Utangnya gede banget, terus eh, masih downtrend juga. Kita lihat PTPP di sini buying powernya so far kalau kita lihat ini juga lebih gede daripada yang sell. Nah, ini transaksi paling gede di 585, 590 ya. Nah, ini dijagain. Ini kelipatan fraksi 5 poin. Ini sebetulnya juga paling enak. Saham paling enak di scalping itu ya range harga 200 sampai 500 dan harga 500 sampai sekitar 800 900 masih enak buat scalping karena ini 10 poin 10 poin atau kita anggap 2 tick ini sudah 1,7%. Ya, kita cek chartnya. Ini sebetulnya udah disupport ya. Ini sebetulnya udah disupport ya. Ini support. Jadi kalau dia berbalik arah, misalnya berbalik arah ke 560 misalnya ya, stop loss-nya nggak jauh karena ini udah dekat sekali dengan support dan ini kelihatan sekali ini sideways, saham ini sideways ya karena dia nggak bentuk nyulo lagi ya. Ini bottomnya di bawah. Ini kayak double ini ya, double top ya atas ini. Atas ini double top ya. Turun ya. Ini sebetulnya udah sesuai target ya ini, kena double top, ini udah kena sesuai target penurunannya segini. Jadi sebetulnya saham ini tinggal naiknya aja sih. Saham ini tinggal naiknya aja. Ini untuk daily chartnya seperti ini. Untuk chart menitnya kita lihat eh, ini masih candlenya kita lihat belum begitu jelas ya. Kalau seperti ini kita ganti aja ke 10 menit. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini sudah break atas ya, ini 580. Boleh entry ya, PTPP boleh entry ya. PTPP best buy-nya di sini 585, 590 ya, best buy-nya di situ. Kalau mau apa namanya, mau titip sendal juga boleh 595. Nah, targetnya 605 sama 620. Nah, ini mudah mulai diisi nih. Ini kalau mulai diisi semua biasanya maksa retail untuk HK di offer.
Jadi kalau bitnya diisi full nanti, ini diisi, ini diisi, diisi, biasanya gerak sahamnya. Nah, terus pertimbangan berikutnya, karena di atas 605 ini 620 ada pancingan yang antri jual 13.000 lot, 11.000 lot. Nah, ini juga barang, ya kalau saya bilang sih nggak terlalu besar ya. Kalau 10.000 lot, harga 605 itu ya sekitar, kalau 1.000 lot itu 600, sekitar 60 juta. Kalau 10.000 lot berarti sekitar berapa ya? 600 juta ya. Nah, ini dikasih ruang ya, dicabut lagi dikasih ruang. Nah, dikasih ruang di sini, teman-teman bisa antri di 5. Nah, ini buying powernya masih masih kuat ya. Ini masih flow, bisa antri di 585 ya, 580 boleh. Stop lossnya kalau saham ini eh, turun ya. Kalau scalping dia open low di sini ya, dia open low. Biasanya kalau open low ketarik atas. Tapi kalau dia turun di bawah 575, misalnya 570, itu di stop loss nggak masalah. Biasanya akan turun lagi. Karena biasanya kalau open low ini harusnya nggak kesentuh. Kuningnya ini nggak kesentuh, dia naik ke atas terus. Gitu. Oke ya, kita dapat ya beberapa saham tadi. Pantauan STRK, kemudian PGO, terus satunya ini PTPP. Goto. Kita lihat Goto ya. Goto ini kalau dikatakan rame ya, biasanya di sini volume udah sampai puluhan juta lot, misalnya 10 juta lot gitu ya buying powernya. Ini hampir imbang, ini hampir imbang. Kalau saya rasa sih Goto ini masih sideways ya, masih sideways. Karena kemarin tes resist gagal. Ya, ya. Ini Goto ya. Ini support yang kemarin dijebol ya, 81 ya. Nah, ini 81 ini kuat. Kenapa saya bilang sangat kuat? Karena kena 81 rebound, turun rebound lagi ya. Turun, nggak kena 81 rebound lagi ya. Turun rebound lagi ya. Kemudian turun jebol, 81 jebol. Nah, ini mau nyoba kemarin ngetes 81 gagal. Nah, ini high-nya 83 di tanggal 13 kemarin. High-nya 83. Nah, kalau kita pakai indikator Bollinger, ketika dia kena garis atas, Bollinger atas. Nah, kalau misalnya closingnya candle-nya full, ya dia pergerakannya akan kuat ke depan. Tapi kemarin ternyata bentuk shadow dan turun di bawah resist untuk gotonya, gitu ya. Nah, jadi otomatis dia nggak kuat untuk tembus upper Bollinger atas ini. Berarti gagal breakout. Jadi otomatis hari ini dia kecenderungannya akan terkoreksi, gitu ya. Kalau saya ngomong koreksinya Goto ini adalah koreksi sehat. Karena selepas dia downtrend parah, kemarin sempat low di harga 54, kemudian rebound. 54 ke sini aja, itu udah berapa persen, teman-teman? Nah, ini udah berapa persen? 45% lebih. Ya, 45% lebih. Dalam waktu sekitar 2 mingguan. Artinya yang punya barang di bawah di harga 54 sampai mungkin let's say 60, mereka juga butuh jualan gitu loh teman-teman. Mereka juga butuh jualan. Kemudian yang nyangkut atas ini juga banyak. Goto ini yang nyangkut atas juga banyak. Sedangkan kita lihat di data RTI, retailnya itu 70%. Nah, retailnya 70%. Dan kita lihat di Stockbit, kita lihat insidernya juga, pengendalinya jualan juga masihan gitu loh. Jadi ya hari ini masih, kalau untuk saat ini ya, saya ngomong untuk saat ini masih profit taking wajar, kecuali kecuali nanti ada apa ya, ada pergerakan momentum yang cukup ramai ya. Nah, misalnya ini ada flow. Nah, ini kita lihat selnya
lebih gede daripada yang buy sudah ya. Jadi udah ada yang keluar jual di sini. Buy-nya segini, merah udah gitu. Ya, kalau kita mau maksa scalping pun mungkin bisa ya. Mungkin bisa di katakanlah antri 76 atau 77 satu tick aja buang di 78 karena satu ticknya 1% lebih. Cuman ya agak berisiko karena ini masih diguyur, masih guyur. Kalau ngomongin supportnya kurang lebih ini kita lihat 76 ya. Berarti persis ya ini low-nya juga 76. Ini ya support terdekatnya 76 dia. Nah ini. Kalau 76 nggak jebol, ya ada kans dia besok rebound si Goto ini. Ini cuma koreksi sehat, besok rebound lagi untuk ngetes 81. Tapi kalau nanti sore closingnya di bawah 76, ya besok dia bisa turun ke 73. Ya. WiFi bagaimana ya Pak? Tadi ada pembelian di harga 166 dalam lot yang cukup besar. Kita lihat ya WiFi ya. Nah, oke, pertanyaan bagus nih. Oke. Karena juga beberapa kali ada yang tanya banyak ke saya, Mas, kadang transaksi buying power-nya gede seperti ini, seperti kondisi saham WiFi ini, tapi sell-nya kecil. Harusnya buy dong. Nah, istilahnya ada yang tanya seperti itu. Nah, kalau jawaban saya sih enggak. Kenapa? Ini terlalu jauh, terlalu timpang ya. Terlalu jauh. Ini buying power-nya 625.000 sekian, sellingnya sekitar 90.000. Ini yang haki ya. Jadi ini dibaca yang HK dan HQ. Nah, kenapa ini buying-nya kelihatan gede, yang beli banyak banget? Karena dia hajar di over. Dia hajar di over 165. Nah, biasanya ini diisi dihajar, di spam order kayak gitu ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di more-nya. Nah, tadi emang sempat 169 ya. Nah, 169. Tapi walaupun dia dihajar di over, tapi dia nggak bikin harga itu naik gitu loh. Harga itu stuck bahkan turun gitu loh. Jadi sebetulnya ini ya apa namanya manipulasi yang atau manipulatif yang dilakukan oleh market maker istilahnya. Tujuannya biar retail kejebak. Oh, yang transaksi ramai, yang transaksi yang buy gede gitu. Masuk aja lah istilahnya gitu. Nah, tapi sebetulnya dia narik harga sambil jualan gitu. Jadi nanti di over diisi gitu. Nah, ini ya. 166 ini saya bisa prediksi 166 ini value transaksi 11 miliar. Ini dominan jual gitu loh. Yang Dominan terus jual. belinya gede. Jadi wait and see sih kalau saya lihat wait and see hati-hati ya karena pergerakannya abnormal. Beda sama ini. Apa ada kemarin? Ini si siapa namanya? Si STRK ini buying powernya 649.000 lot, yang sell 304. Jadi ada yang haki juga, ada yang HK. Ini normal gitu ya. Kita lihat dari sisi bandar dan retail normal gitu. Nanti kalau ini sudah keluar semua yang sell, misalnya sellnya 600.000, buy-nya juga 600.000, ya berarti yang jual sudah keluar. Istilahnya banyak yang jual daripada yang beli, istilahnya gitu. Atau istilahnya sudah hampir imbang. Ini mulai diguyur. Nah, ini normal. Kalau WiFi ini enggak ya, enggak ya. Jadi wait and see dulu. Nanti saya yakin teman-teman pasti akan ada nemuin saham yang begini, model begini. Buying-nya gede, timpang jauh sampai 10 kali lipat ya. Value-nya ini 10 juta, di sini 1,5 M, berarti sekitar 9 sampai 10 kali lipat ya. Nah, hati-hati kalau
saya lihat sih hati-hati karena bisa kita curigai dia nanti crossing saham atau istilahnya dia eh, memang narik saham sambil jualan gitu. Saya juga seperti itu. Oke, naik ya ini saham 600 sudah tes PTPP. Ini sepertinya konstruksi hari ini lumayan ditarik ya. Kita lihat ADI. Nah, ADI juga udah 404, Wika 406. Ya konstruksi ya apalagi paling ya Wika PTPP ADI. Waskita suspend ya kan. Itu aja. ACST. ACST masih diem. Nah, udah ya ini diisi ya. Ini diisi ya. Ini udah diisi. Ini biasanya udah apa ya? Udah mau mencoba narik ke atas nih si PTPP ini. Kalau teman-teman tadi 885 dapat, 590 dapat, antrikan aja 595 600. Loh Mas, eh, kita jual cuman 2 tik, kita jual cuman apa namanya? 2 tik, 3 tik itu apa nggak rugi gitu. Ya, kalau kita trade plan-nya scalping seperti itu, pakainya di set slot ya, set slotnya yang besar. Jadi mungkin eh, kalau apa namanya ses money manajemennya teman-teman dananya 100 atau 100 juta ke atas, misalnya maksimal ses 10 juta ya beli 100 slot ya masih lumayan lah gitu, 100 sampai 200 slot dengan harga segini. Oke, ini potensinya ke 620 ya, ini tinggal ribonnya aja. Saya beli saham Vire lotnya gede langsung turun Pak. Kita cek ya Vire. Ya memang ya ini kan kita lihat dari selnya ada udah kelihatan yang hajar kiri ya 30.000 yang buy segini. Jadi wajar turun. Jadi kalau yang sell ini lebih dominan daripada yang buy, rata-rata pasti sahamnya turun gitu loh. Oke, indikator berikutnya kita bisa ngelihat dari sisi indeks ya, indeks detail di sini. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau screening sektor mana yang hari ini rame ya. Nah, ini kita bisa sortir aja. Nah, ini kalau kita tarik ya. Nah, ini yang paling atas, yang paling rame basic industri sama transportasi ini. 1,71%, 1,4%, dan ini indeks Primbank 10, BBX, dan lain sebagainya. Terus ada lagi energi. Nah, kita lihat transportasi itu apa sih dalamnya? Ya, asa mungkin ya. Atau istilahnya kita bisa cek di sini ya. Hmm, Nah, kita bisa biar kita ngelihat semua ya. Jadi nggak cuman asa aja, sebetulnya banyak sih. Nah, ada Temas, GIA, ASA, MJS, CMMP, Heli ini ARA ya. Sebetulnya sahamnya nggak banyak yang ini ya, nggak banyak yang gede-gede ya dari sisi market cap. Cuman mungkin ya karena ini ada yang ARA juga, terus Temas ini juga naik 7% ya. Temas, kita lihat Temas ya.
Nah, ini tema sudah turun cukup jauh ya. 3 hari terakhir memang kelihatannya volatil ya. Kita lihat aktif ditransaksikan temas. Ya. Ini sebetulnya mulai diakumulasi pelan-pelan ya. Kita lihat mulai diakumulasi pelan-pelan saham ini. Temas. Dan tadi open lu ya. Nah, ini ada setlist yang cukup panjang nih saham temas ini. 177 sampai 185. Kalau bisa break 177 harusnya kencang nih saham ini. Ya, harusnya kencang. Nah, ini juga secara buying power juga dia lebih gede. Ya, kalau kita lihat dari sisi trade booknya, ya transaksi paling gede dari 163, 163, 159, dan 156. Kalau dengan harga sekarang mungkin 163 lah ideal untuk kita entry istilahnya. Ya kan benar ada sekitar harga 175 yang di antri besar segini. Ini boleh dicermati juga ya sampai nanti sore ya tema sini. Oke, ada yang tanya lagi, Maha. Masih processing ya. Kalau teman-teman mau selektif lagi, misalnya milih saham biar nggak kejebak spam order, ini bisa di set ke volume area 1000, area 1000-an ya. Nah, ini nanti lebih lambat ya, di running trade-nya ini nanti akan lebih lambat. Cuman nanti terdeteksinya yang sekali tembak 1000 lot aja. Nah, kalau ditanya kenapa Mas Anton 1000, ya kan? 1000 itu biasanya kalau kita beli saham-saham yang katakanlah yang range harga 1000-an ya, 1000 lot itu sudah nominal yang lumayan kalau kita lihat dikatakan saham itu eh, akan ramai istilahnya seperti itu. Misalnya nih katakanlah GJTL. GJTL harga 865 kalau kita beli 1000 lot itu berarti sekitar 80 juta ya. Nah, jadi kalau belinya sekali beli 80 juta atau di atasnya gitu loh. Jadi sekali beli, nah ini kelihatan nih di sini. Nah, kelihatan di running trade di sini. Nah, ini kelihatan WiFi lagi dicoba mancing buat apa namanya, narik perhatian retail lagi. Nah, 1000-nya dimakan, dimakan 1000, 1000, 1000, 1000 gitu. Ya kalau 1000 lot untuk harga segini kecil sih, cuman sekitar 10 jutaan ya, 10 sampai 20 jutaan lah istilahnya atau 17 jutaan. Nah, kecil. Tapi nanti otomatis yang transaksi gede akan kelihatan. Nih lihat kayak WiFi nih. Nah, ini ada yang makan gede 35.000 lot. Nah, ini kelihatan.
Oke, Maha kita lihat ya, Maha. Nah, ini so far ini normal ya, ini normal. Ini normal, yang makan normal. Kita lihat trade book-nya di sini di 226 sampai 230 transaksi yang paling gede. Kalau ngelihat komposisi yang HK dua buying power-nya lebih gede, ini trade book ini yang paling gede, ini yang buy. Sepertinya yang buy yang 230 ini. Bisa flow ya, teman-teman bisa ikutin. Kita lihat chartnya untuk Maha. Ini bagus ya, ini juga sudah di atas. Kita lihat chart per 5 menitnya. Ini ada volume gede ini tadi. Nah, kemarin ya, ini ada volume gede lagi jam 9 lebih 35 menit. Nah, ini harganya naik. Ya bener ya. Boleh ikut ya. Ini Maha. Maha boleh ikut. Titip sendal dulu boleh. Oke ya. Bagus nih Maha nih. Oke ya. NCKL. CKL ini sepertinya technical rebound ya. Kalau kita lihat secara momentum ini udah murah ya. RSI-nya udah oversold di bawah ya. Ini udah murah. Nah, tapi ini masih distribusi ya. Ini masih downtrend. Nah, kemungkinan sekarang ini technical rebound si NCKL ini. Technical rebound. Volumenya juga nggak ada. Sideways sih kalau saya bilang. Dan kenaikan hari ini cuma technical rebound. Ya, ya, ya Mbak Jess. Ini grafiknya NCKL ini. Sorry. NCKL ya. Ya, kalau kita lihat secara Bollinger Band, NCKL ini bagus sih dibanding NICL tadi. Ya, sahamnya hampir sama. Sorry ya. Jadi ini udah break ya, ini udah break dari sideways-nya ini udah break. Ini bagus. Nah, ini udah out Bollinger, ini out Bollinger atas ya. Kemungkinan akan ada profit taking wajar nih harusnya di area 1050 ya. Ini harusnya profit taking wajar, tapi kalau dia bisa breakout di sini 1090, dia bisa ke atas lagi nih ke sini ya. Target harganya ke situ. Kalau saya lihat chartnya bagus sih, NCKL chartnya bagus ya. Nah, cuman kalau dari sisi bid offernya ini belum ramai. Nah, kalau kita ngelihat support tadi saya bilang 1050 di middle di upper Bollinger Band-nya ini kelihatan sekali 1050 dan di sini dijagain 1050. Jadi sebetulnya kalau belum punya posisi beli dekat area 1050 ini adalah ini ya best buy-nya beli dekat area ini. Sedangkan ini 1090 ini sebetulnya patokan sih
Kalau dia tembus ya bisa diikutin atasnya lagi 1095 bisa buy. Tapi kalau 1090 ini belum tembus, better mending tungguin di 1050. Itu ya kalau NCKL. Itu ya Mbak Mbak Jess. Semoga menjawab untuk NCKL. Bumi. Bumi ini masih imbang ya. Ini buying powernya masih imbang. Kalau kata saya sih sideways. Makanya kemarin ada yang tanya Bumi gimana Pak Anton gitu ya. Nah ini masih sideways. Ini kena middle Bollinger. Nah, middle Bollinger itu kita sebut sebagai resist juga. Bisa kita sebut sebagai resist tengah ya. Resist tengah atau support tengah. Nah ini kena middle Bollinger band dia koreksi. High-nya 114, terus kemudian di sini kita lihat high-nya juga di 114 di tanggal 6 November. Jadi bumi ini selama dia belum break 114, better wait and see dulu si bumi. Itu ya. Jadi bumi selama 114 belum breakout dari middle, karena kalau middle breakout nanti kenanya targetnya di sini. Nah, targetnya di sini. 125 sampai 129 kalau 114 tembus. Jadi si bumi jagain aja, tungguin dulu. Kalau 114 tembus bisa buy. Nah, takutnya dia koreksi sideways lagi ke bawah gitu. Tapi so far kalau kita lihat secara histogramnya dari MACD ini udah positif ya. Harusnya ke depan dia trennya naik ya walaupun masih downtrend. Oke. MBMA atau NCKL? Bagus mana Pak Anton? Kalau dari sisi chartnya itu bagusan NCKL, ya kan? Tapi kalau MBMA, kalau buat scalping itu enak satu ticknya itu lumayan 5 poinnya karena harganya lebih murah gitu kan 600-an. Cuman yang confirm chartnya yang paling bagus NCKL. Kalau disuruh milih MBMA atau NCKL, saya pilih NCKL gitu. Untuk saham-saham perbankan seperti BBCA, BBRI, Mandiri, BNI gimana Pak? Ya tergantung strateginya ya. Kalau ini strateginya swing atau invest ya tinggal tungguin aja sih. Karena kalau misalnya kita beli ya untuk trading juga spreadnya pendek. Spreadnya pendek nih saham nggak cocok buat scalping atau trading karena memang pergerakannya sangat sangat lemot ya, cuman 0, sekian persen. Jadi ini cuman geraknya cuman pas rame aja, pas rebound kayak kemarin. Kalau trade plan-nya swing atau investing ya tinggal simpan aja sih gitu loh. BBTN BBTN kita lihat belum ya. Kalau BBTN sebetulnya kalau mau nge-swing belum ada indikator dia mau uptrend gitu loh. Kayaknya masih sideways lama sih kalau BBTN. Tapi kalau mungkin investing mungkin cocok ya gitu ya. Kalau mau ya ada dana nganggur simpan taruh di BBTN nggak masalah sih karena fundamentalnya bagus dan harganya murah gitu ya. Harganya murah dibanding blue chip yang lain gitu loh. Nah, ini support kuatnya di 1150. Cuman maksudnya kalau mau nge-swing kayaknya belum ada indikator dia mau naik. Dia kecenderungannya sideways nih kalau kita lihat. Nah, kalau BBRI kemarin sudah sempat saya infokan di grup cicil pakai piramida di 48 4 dari 5.000 48 46 kalau kejadian ya.
Dan ternyata BBRI 46 nggak kejadian gitu loh. Nah, low-nya 48 gitu loh. Kalau teman-teman nungguin nungguin dari harga rendah banget 4.000, 46 dan lain sebagainya ya susah. Harus pakai metode piramida untuk kita buy gitu loh. Dan ini BRI ada gap ya, ada gap cukup lebar ya. Ini 5.200 sampai 5.150. Ini kalau swing pendek bisa nih BBRI. Bisa buy ya teman-teman. Kalau punya dana gede misalnya bisa buy BBRI untuk swing. Ini ada gap. Harusnya ketutup dalam waktu dekat ya. Lumayan lah kalau misalnya ini ketutup ada potensi sekitar 2% ya. Itu ya. Oke, sebentar ya. Oh ya, ini teman-teman saya ingatin ya buat yang apa namanya? belum belum eh, pernah login di aplikasi Navi ya. Belum pernah login di aplikasi Navi. Navi itu buat transaksi IHSG atau indeks dan transaksi reksadana. Mira Aset punya ya, ini Mira Aset punya. Nah, ini seperti ini. Mungkin kalau buat yang belum ngerti, simpelnya reksadana itu kelolaan dari manajer investasi ya, yang dikelola lagi ke obligasi ya, obligasi, saham, surat utang, deposito. Nah, untuk reksadana itu kan ada 4 jenis. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu misalnya sekarang posisi RDN-nya nganggur saldonya, karena mungkin sahamnya lagi posisi nyangkut dan lain sebagainya, itu taruh aja di reksadana pasar uang ya, di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini underlying-nya semuanya di deposito dan surat berharga atau obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi sangat aman ya, sangat aman. Nah, terus kalau saham jangan, ini jangan jangan sekali, reksadana campuran juga jangan ya. Karena kalau teman-teman udah trading saham ya ini skip aja. Terus jadi fokusnya di sini reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Nah, karena di kita ada program sih, di Miraset ada program kalau misalnya beli reksadana itu kita ada program dapat beberapa hadiah ya, dapat beberapa hadiah. Bentar ya, saya share. eh, Dan hadiahnya itu kalau teman Bapak Ibu beli senilai 99 juta di RDPO itu dapat 1 gram emas antam kalau nggak salah. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini hadiah langsung ya Bapak Ibu ya, tanpa diundi, hadiah langsung tanpa diundi. Jadi ada wuling, ada ini, ada liburan ya, pakai kapal pesiar, ada hadiah iPhone juga. Nah, ini ya, ini persyaratannya. Jadi kalau kata saya Bapak Ibu fokus yang ini aja. Ini salah ya. Ini kalau yang emas 5 gram ini sebetulnya bukan 100 juta, di atas itu ya. Paling nggak di atas 1 miliar ya. Itu dapat 5 gram langsung, kuotanya 40 dan ini belum belum banyak yang dapat. Kalau yang ini ya, belum banyak yang ngikut. Kalau yang emas 1 gram ini untuk yang order 99 juta 999. Pokoknya nggak sampai 100 juta lah. 100 juta kurang 1.000 misalnya. Nah, itu dapat emas 1 gram. Itu istilahnya 100 kuota ini masih masih banyak ya, masih banyak yang belum beli ya. 1 gram itu setara 1 juta ya. Ini logam mulia ya, Bapak Ibu. Berhadiah langsung tanpa tanpa diundi. Nah, caranya Bapak Ibu bisa login di aplikasi Navi atau website ya. Website. Oh, sebentar, ini salah ya.
Nah, ini Bapak Ibu bisa masuk ke, kalau pakai website, ke navi.miraasset.co.id. Terus kemudian nanti login pakai user ID dan password dari yang biasanya login di Miraasset. Nah, ya kan. Login di sini ya, login di sini, kemudian pilih bikin sekarang. Nah, ini nanti baru Bapak Ibu apa namanya masukin user ID dan password itu ya. Terus setelah itu nanti akan diarahkan ke jenis-jenis reksadana ya, home-nya seperti ini ya, home-nya seperti ini. Terus kemudian Bapak Ibu pilih aja nanti posisinya reksadana pasar uang. Nah, ini pilih ke reksadana pasar uang. Nah, di sini kita filter. Nah, ini kita filter berdasarkan imbal hasil misalnya ya. Betul ya. Kita urutkan berdasarkan imbal hasil. Nah, di sini eh, ketemu dari kenaikan tertinggi ya untuk reksadana pasar uang di sini. Nah, di sini ada capital money market fund ya 5,3%, inside money 5,19%. Nah, ini 1 tahun ya teman-teman ya. Kenaikan rata-rata 1 tahun terakhir, dan kalau misalnya kita beli di sini, nah ini grafiknya naik terus. Jadi kalau Bapak Ibu beli RDPU itu eh, jarang sekali turun, selalu naik ya, karena underlying-nya ya deposito dan obligasi jangka pendek. Sejak peluncuran udah naik 66%. Nah, kemudian kalau kita lihat detail di sini, minimal pembelian 100.000 ya. Minimal pembelian 100.000. Dan di sini pembelian 0%, penjualan juga 0%. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu beli sekarang udah naik misalnya 0,5% ya, misalnya bulan atau 3 hari 4 hari lah udah naik 0,1%, itu udah dijual, udah profit gitu loh. Walaupun cuma 0,1 0,2, tapi kalau Bapak Ibu belinya size-nya gede misalnya 1 M gitu, ya istilahnya kan ya istilahnya bersih gitu loh. Kalau kita trade di saham kan masih ada potongan fee 0, sekian persen ya. Untuk nutup fee-nya kita harus trading di atas 1% untuk profitnya gitu loh. Kalau ini cuma 0,1, 0,2, 0,3 udah profit, istilahnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, jadi kalau pas posisi nunggu saham yang mau dibeli, saldonya nganggur, bisa dibeli di sini, dapat cuan, dapat hadiah juga dari yang saya infokan tadi. Cuman ada term kondisinya, kalau mau ngikut yang program hadiah itu tadi, cuman simpan sampai sekitar 2 Januari 2024. Jadi maksimal pembelian sampai 30 November ya Bapak Ibu. Istilahnya gitu. Oke, kita balik lagi ke ini ya, itu sekedar info aja, kita balik lagi ke market ya. Nah, kita balik lagi ke market di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup eh, live trading kita pagi hari ini? Reksadana pasar uang yang oke, semuanya oke saya bilang. Yang saya bilang tadi, insight insight boleh ya. Insight boleh dibeli Pak. Itu semuanya deposito sama ini apa namanya? Sama obligasi jangka pendek kisaran 5% per tahun, dan itu udah net. Kalau Bapak Ibu taruh duit di deposito bank itu setahun cuma 3,5%, dan itu belum kepotong pajak 20%, dan nggak bisa dijual sewaktu-waktu. Kalau dijual sewaktu-waktu kena penalti. Kalau di RDPU reksadana pasar uang itu tidak ada penalti kalau dijual sewaktu-waktu. Sekarang beli besok jual juga bisa, istilahnya seperti itu. Dan tidak ada fee sama sekali di Miraset. Kalau Bapak Ibu beli reksadana pasar uang di bank itu fee-nya sekitar 1%, beli jualnya 1%. Belum belum menikmati keuntungan aja udah kena charge gitu loh. Biasanya ada yang ngenain tarif segitu gitu loh Bapak Ibu. Kalau di kita 0% gitu. Jadi bisa dijual cuan 0,1 0,2 udah bersih gitu loh.
Jadi banyak juga sih istilahnya nasabah kita di Mira Aset yang TikTokan juga di RDPU atau beliin IHSG. Jadi kalau misalnya nih kayak kemarin IHSG ngedrop nih. Nah, IHSG ngedrop ke 639 gitu ya. IHSG ngedrop ke 639. Ini kita beli nih. Kita beli indeks Rika Hati atau istilahnya di Navi ya. Itu bisa. Nanti kalau ini rebound ya udah plus. Tapi namanya IHSG kan istilahnya nggak mungkin ya istilahnya turun terus kayak saham ya. Kalau saham kalau kita keseret turun kan sampai puluhan persen kalau kita nggak stop loss. Kalau IHSG kan nggak mungkin ya turun terus. Kalau udah deket bottom ya balik lagi ini udah deket support mantul ya kan. Udah deket support mantul, udah deket support mantul. Nanti kena resist nanti koreksi lagi nih IHSG. Kena atas koreksi lagi turun begitu seterusnya sampai dia nanti bullish di atas 7.000 gitu kan. Nah, momentum deket support terus kemudian koreksi ini kita bisa trading di IHSG. Nah, tradingnya di IHSG itu istilahnya kita masuk ke aplikasi Navi kalau kita trading di IHSG gitu loh. Nah, belinya yang mana gitu? Kalau kita trading di indeks, nah kita pilih yang indeks ini Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan indeks. Nah, kita trading yang indeks kalau Bapak Ibu mau trading IHSG. Nah, ini diklik aja ya. Nah, diklik aja. Nah, Bapak Ibu pilih yang Bapak Ibu pilih yang ini ya. Sailendra ini bisa ya. Sailendra bisa atau Srika Hati nih ya. Srika Hati ini bisa. Nah, ini kan lagi minus karena IHSG turun dari kemarin dari harga sebelumnya kemarin. Nah, ini kalau Srika Hatinya misalnya minus 2%, dia berarti IHSG bisa kebanting ke sini, bisa kebanting di bawah 68 lagi. Nah, kalau dia minus 2%, ya Bapak Ibu bisa beli juga. Nah, beli nanti disuruh masukin user ID sama password. Nah, sama belinya ini ya, mulai dari nominal kecil ya. Kalau tadi kan mulai dari 100.000 bisa. Gitu. Jadi fleksibel ya. Saham lagi kondisi marketnya nggak enak, saldonya nganggur, masukin ke RDPU atau ke indeks IHSG. Sahamnya lagi bagus, lagi naik nih, misalnya sahamnya lagi naik, masukin ke IHSG, ke saham gitu ya. Nah, misalnya nih sahamnya lagi naik kenceng nih, ya kayak kemarin 3 hari lalu kan naik kenceng nih. Nah, jual ke Navi atau indeks RDPU-nya jual langsung masukin ke sini gitu. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Semoga edukasi hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.